Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Pernah nggak sih lu ngerasa kerja keras mati-matian tapi kayaknya nggak ada yang notice gitu? Udah lembur, kasih ide brilian, tapi pujian atau pengakuan nggak datang-datang. Atau mungkin lebih luas lagi, pernah merasa dianggap remeh, dipandang sebelah mata cuma karena ya penampilan, latar belakang, atau karena lu belum punya nama besar. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas fenomena ini. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di psikologi kita saat kita diremehin, kenapa rasanya sakit banget, dan apa dampaknya ke motivasi sama kesehatan mental. Betul. Dan yang menarik, pembahasan kita nggak berhenti di masalahnya aja. Kita juga akan lihat gimana perasaan diremehkan ini, secara paradoks, justru bisa jadi bahan bakar. Bahan bakar buat kesuksesan yang luar biasa. Ini yang biasa disebut the underdog effect. Oke, ayo kita bongkar ini. Kita mulai dari lingkungan yang paling sering kita alamin, kantor. Apa sih artinya merasa tidak dihargai itu? Ini kan bukan sekedar, gue nggak dipuji. Ini lebih ke perasaan bahwa kontribusi kita, kerja keras kita, dedikasi kita, itu dianggap angin lalu aja. Tepat. Jadi kayak tidak terlihat. Itu deskripsi yang akurat banget. Ada beberapa tanda spesifiknya loh. Misalnya, kritik sama pujian itu nggak seimbang. Rasanya tiap ada yang salah sedikit aja, langsung dikomentarin. Tapi pas lo berhasil bikin sesuatu yang gede, sepi, hening. Atau lu nggak dapat feedback yang jelas buat proyek besar yang udah lu kerjain. Atau yang paling parah, orang lain ngambil kredit atas kerja keras lu. Itu nyebelin banget sih. Sering diinterupsi pas rapat juga kan. Kayak kita lagi ngomong, idenya bagus, dipotong. Terus, 5 menit kemudian, orang lain ngomongin ide yang sama persis, dan semua orang, wah, ide bagus. Gila. Nah itu dia. Itu semua tuh kalau terjadi sekali dua kali mungkin oke lah ya. Tapi kalau udah jadi pola, dampaknya korosif. Awalnya mungkin sepele, tapi lama-lama ini numpuk. Bikin kita jadi negatif, jadi malas ke kantor, dan akhirnya, motivasi buat ngerjain tugas harian aja bisa hilang. Karena ini nyerangnya udah bukan kekerjaan lagi ya. Betul. Ini udah serangan personal. Nah, di sini nih bagian yang jadi sangat menarik. Ini nyerang langsung ke akar psikologis kita, self-esteem atau harga diri. Persis. Self-esteem itu fondasi kita. Evaluasi subjektif kita terhadap nilai diri kita sendiri. Seberapa yakin kita sama kemampuan dan sifat kita. Dan self-esteem itu bukan satu blok utuh gitu aja. Dia kepecah jadi beberapa komponen. Oh gitu, apa aja tuh? Ada yang namanya self-acceptance, kemampuan nerima diri apa adanya. Terus ada self-compassion. Self-compassion, gue suka banget istilah itu. Kayaknya kita jago banget ya nyemangatin temen yang gagal, tapi ke diri sendiri, wah kejem banget, goblok banget sih gue, gitu kan. Padahal kalau temen kita pasti bilang, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Itulah intinya. Selain itu ada juga self-respect, keyakinan bahwa kita layak dihormati. Ada self-image, cara kita mandang diri sendiri, dan lainnya. Nah, ketika kita merasa nggak dihargai terus-terusan, semua elemen ini yang terkikis. Pelan-pelan, kita jadi mulai ragu sama nilai diri kita, kemampuan kita, kelayakan kita buat dihormati. Yang dari dalam itu kegagalan pribadi, gagal mencapai target. Ada studi yang angkanya lumayan bikin kaget soal ini. Iya, studi itu nunjukin bahayanya target yang kaku, kayak KPI di kantor. Jadi waktu orang gagal capai target yang spesifik dan tinggi, dampaknya itu terukur. Ada penurunan suasana hati, self-esteem, sama motivasi. Itu udah pasti. Tapi yang paling mencengangkan itu efeknya ke perilaku selanjutnya. Ini nih bagian yang paling gelap menurut gue. Setelah gagal, 89% peserta penelitian itu milih tugas yang lebih gampang di kesempatan berikutnya. Cuma 11% yang masih berani ambil tantangan lagi. Bener. Artinya apa? Kegagalan itu seolah-olah ngajarin kita buat jadi pengecut. Wah, Kita jadi main aman, takut ambil risiko. Ini kan racun banget buat inovasi dan karir. siapa kita? Prasangka. Betul. Ini fenomena dipandang sebelah mata yang sistemik. Akarnya dari stereotip, asumsi yang disederhanain tentang suatu kelompok, dan bias. Contohnya ya, rasisme, seksisme, klasisme, mandang rendah orang karena status ekonominya. Jadi apa dampaknya di dunia nyata, di kerjaan gitu? Dampaknya sangat konkret. Ada data yang nunjukin, misalnya, soal diskriminasi jaringan sosial. Kelompok minoritas itu seringkali punya jaringan profesional yang lebih kecil. Oke. Akibatnya, mereka lebih jarang dapat referensi kerja.
Cuma karena faktor ini aja, itu bisa nyiptain perbedaan upah minimal 3,2%. Gila, cuma karena jaringan. Belum lagi ada yang namanya beban mental asimilasi. Jadi pekerja dari kelompok minoritas sering merasa harus beradaptasi biar diterima. Mhm. Ada data, 32% itu ngubah aksen mereka. 28% ngubah apa yang mereka makan. Tujuannya cuma biar nggak terlalu beda. Pasti capek banget ya. Capek. Dan ada data lain, 80% pekerja kulit hitam dan Arab merasa harus bekerja lebih keras dari rekan kulit putih mereka cuma buat dapat pengakuan yang sama. Setengah dari mereka bahkan pernah jadi korban rasisme yang nggak sadar, kayak namanya salah dieja terus-terusan. Ini semua tuh pesan konstan, lo orang luar. Tekanannya luar biasa sih itu. Oke, jadi setelah dihantam oleh kegagalan atau prasangka ini, kita sampai di sebuah persimpangan. Respons kita bisa bercabang jadi dua jalan yang beda banget. Betul. Dan yang nentuin kita ambil jalan mana, itu seringkali persepsi kita terhadap siapa yang meremehkan kita. Jalan pertama, yang lebih gelap, itu namanya efek golem. Efek golem. Iya, ini terjadi kalau yang ngeremehin kita itu figur yang kita anggap kredibel. Atasan, mentor, guru. Karena kita percaya sama penilaian mereka, kita jadi menginternalisasi ekspektasi rendah mereka. Kita jadi mikir, kalau dia aja bilang gue nggak bisa, mungkin emang beneran gue nggak bisa. Dan akhirnya performa kita beneran anjlok cuma buat menuhin ramalan mereka itu. Self-fulfilling prophecy yang negatif. Sial banget. Terus jalan kedua apa? Nah ini dia, pembalasannya. Jalan kedua itu kebalikannya. Efek underdog. Ini terjadi kalau kita nganggap orang yang ngeremehin kita itu nggak kredibel, mungkin dia bias, atau nggak ngerti apa-apa. Nah, keraguan mereka itu nggak kita serap, malah jadi pemicu. Ada yang namanya psychological reactance, dorongan buat ngelawan pas kita ngerasa kebebasan kita diancam. Oh, jadi keraguan itu mental keluar jadi energi perlawanan gitu ya. Tapi kenapa sih mentalitas underdog ini bisa kuat banget? Ada beberapa alasan psikologisnya. Pertama, faktor empati dan keadilan. Kita secara alami dukung pihak yang kelihatan lebih lemah kan? Heeh, bener. Kedua, si underdog ini nggak punya beban. Ekspektasi itu semua ada di pihak favorit. Jadi mereka bisa main lepas, nggak takut. Kalau kalah, ya wajar. Kalau menang, jadi pahlawan. Sementara si favorit kalau kalah malunya setengah mati. Oke. Tepat. Ketiga, diremehin dunia luar itu malah memperkuat ikatan internal. Muncul narasi kita melawan dunia. Dan terakhir, keraguan dari luar itu jadi bahan bakar motivasi internal. Tujuannya bukan cuma menang, tapi ngebuktiin sesuatu, ngebungkem para kritikus. Contoh dari Indonesia banyak banget sih. Kita lihat Susi Pujiastuti. Diremehin abis-habisan kan? Cuma lulusan SMP, bertato. Tapi keraguan itu malah jadi bensin buat beliau. Bangun maskapai Susi Air dari nol, terus pas jadi menteri, kebijakannya yang nyeleneh justru yang paling efektif. Betul. Atau almarhum Bob Sadino. Kisahnya juga klasik underdog. Bangkrut total, jadi kuli bangunan, diremehin banyak orang. Tapi dari posisi paling bawah itu, dia justru ngeliat peluang yang nggak dilihat orang lain. Dia nggak peduli gengsi. Posisi diremehkan itu malah ngasih dia kebebasan buat bergerak lincah. Oke, kisah-kisah itu inspiratif. Tapi kan nggak semua orang bisa langsung jadi Susi Pujiastuti besok pagi ya kan? Kalau sekarang nih, kita lagi ada di posisi itu, apa langkah praktis yang bisa kita ambil? Ada semacam perangkat bertahan hidupnya kan? Ada. Dan semuanya itu dimulai dari dalam diri. Langkah pertama itu validasi internal. Intinya, kita harus belajar jadi cheerleader buat diri sendiri. Caranya? Rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Beneran, sekecil apapun. Berhasil nyelesain satu tugas susah. Ambil jeda, nikmatin kopi, bilang ke diri sendiri, good job. Ini kayaknya sepele tapi penting banget ya, biar kita nggak nunggu apresiasi dari luar terus. Kita ciptakan sendiri suntikan dopamin kecil-kecilan tiap hari. Betul. Terus fokus pada kekuatan diri, bukan kekurangan. Gunakan afirmasi positif yang realistis. Bukan cuma, aku hebat, tapi lebih spesifik. Misalnya, skill gue di bidang ini emang berharga, dan gue terus belajar. Ini buat ngelawan kritikus dalam diri kita. Oke, benteng di dalam udah mulai dibangun. Sekarang langkah keluarnya gimana? Langkah eksternal pertama, coba evaluasi lagi ekspektasi lu. Apa atasan lu beneran nggak menghargai? Atau cara dia nunjukinnya beda?
Kadang atasan yang nggak pinter muji, itu nunjukin kepercayaan dengan cara ngasih lu proyek paling penting. Itu bentuk penghargaan tertinggi loh. Jadi, coba cari bahasa apresiasi yang lain ya. Menarik, tapi kalau kita beneran nggak tahu posisi kita di mana, Kalau gitu, langkah kedua, minta feedback secara proaktif. Jangan nunggu. Jadwalkan meeting sama atasan, tanya langsung soal performa, kekuatan, dan area yang bisa ditingkatkan. Ini maksa mereka buat ngeliat lu dengan dua mata. ini butuh keberanian sih, tapi penting banget. Terus ada satu poin yang kena banget buat para people pleaser kayak gue. Menetapkan batasan. Ah, ya, set boundaries. Ini bentuk self-respect yang paling nyata. Belajar bilang tidak. Kalau diminta lembur terus, lu bisa bilang, tentu, ini akan jadi prioritas saya besok pagi. Ini bukan ngebangkang, tapi ngomongin kalau waktu dan energi lu itu berharga. Dan ada satu strategi yang agak paradoks tapi logis banget. Waktu kita butuh apresiasi, coba kasih itu ke orang lain. Kok bisa gitu? Karena apresiasi itu nular. Waktu lu tulus muji kerjaan rekan, itu ngirim sinyal ke tim kalau di sini kita saling menghargai. Lu jadi agen perubahan buat budaya yang lu pengen. Itu pertanyaan krusial. Kalau lingkungan itu secara aktif ngerusak kesehatan mental dan ngehambat karir lu, bertahan di sana itu bukan loyalitas, tapi ngerusak diri sendiri. Lu nggak utang apapun ke perusahaan yang nggak menghargai nilai lu. Pergi itu bukan kekalahan, itu kemenangan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, merasa diremehkan itu nyata, sakit, dan dampaknya dalam banget. Ini serangan ke harga diri kita. Tapi cara kita merespon keraguan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kita bisa biarin itu hancurin kita, jadi efek golem, atau kita pakai sebagai bahan bakar, jadi efek underdog. Tepat sekali. Mungkin pemikiran penutupnya begini. Persepsi itu pada akhirnya ngebentuk realitas. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah orang lain meremehkan lu, tapi bagaimana lu akan menggunakan pandangan sebelah mata mereka. Apakah itu akan jadi tembok yang menghentikan lu, atau justru jadi batu loncatan? Pilihan ada di tangan lo. Terima kasih sudah berpikir rasional bareng kita. Gue pamit, ketemu lagi di video selanjutnya.